Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini akan bagi dividen 100% di tahun 2022. Perusahaan besar dengan fundamental bagus dan valuasi PER hanya 5 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham yang jadi trending topik beberapa hari terakhir karena membagi dividen payout ratio sebanyak 100%. Artinya semua laba yang diperoleh di tahun 2021 akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen di tahun 2022. Meski membagi dividen yang besar, perusahaan ini sangat baik dari sisi kinerja dengan pencapaian di atas rata-rata, di mana laba naik 354%, rasio ROE mencapai 34%, komposisi utang hanya 47% dari modal, dan valuasi PER-nya hanya 5 kali. Apakah kamu tertarik untuk menambah koleksi saham ini portofoliomu? Karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PTBA punya aset 38,98 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 36,12 triliun. Artinya, aset perusahaan naik sebanyak 7,92% dalam 1 tahun. Sekarang, mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 38,98 triliun, perusahaan punya deposito berjangka pihak berelasi sebanyak 9,21 triliun. Artinya, 23,63% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 2,22%. Selain deposito berjangka pihak berelasi, ada juga aset tetap. Dari total aset 38,98 triliun, PTBA punya aset tetap sebanyak 8,19 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset PTBA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 1,56%. Kedua, liabilitas. PTBA punya liabilitas 12,46 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 11,86 triliun. Artinya, hutang PTBA naik sebanyak 5,06% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 12,46 triliun, PTBA punya biaya yang masih harus dibayar sebanyak 2,28 triliun. Artinya, 18,30% hutang PTBA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 23,24%. Selain biaya yang masih harus dibayar, ada juga liabilitas imbalan pasca kerja. Dari total liabilitas 12,46 triliun, perusahaan punya liabilitas imbalan pasca kerja sebanyak 2,71 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas PTBA. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 0,74%. Ketiga, ekuitas. PTBA punya ekuitas 26,3 triliun sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 24,05 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik sebanyak 9,36%. Dari total ekuitas 26,3 triliun, PTBA punya saldo laba dicadangkan sebanyak 13,73 triliun. Artinya 52,21% ekuitas PTBA berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap atau tidak mengalami perubahan. Keempat, pendapatan. PTBA punya pendapatan 8,32 triliun sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 3,99 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik sebanyak 108,52% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PTBA punya biaya pokok penjualan sebanyak 4,75 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 2,97 triliun. Berarti biaya pokok PTBA naik sebanyak 59,93% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PTBA mampu menghasilkan laba sebanyak 2,27 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,5 triliun, berarti laba PTBA naik sebanyak 354% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PTBA punya ROE 34,60% dengan NPM 27,73%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 47,40%. Rasio keuangan perusahaan terlihat sangat baik dari aspek ROE, NPM, dan DER. Hal ini berasal dari peningkatan kinerja di awal tahun.
Meski begitu, kamu perlu berjaga-jaga apabila di triwulan selanjutnya perusahaan tidak bisa mempertahankan pencapaian labanya ini. 8. Valuasi. Saham ini punya PER 5,57 kali dan PBV 1,93 kali. Valuasi PER saham PTBA bisa menjadi rendah karena laba yang naik sangat besar di awal tahun 2022. Meski begitu, jika melihat PBV-nya, PTBA sudah tidak lagi dikatakan murah karena punya angka yang hampir 2 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan aset berasal dari komponen kas yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena ada penambahan biaya yang masih harus dibayar. 3. Ekuitas bertumbuh karena saldo laba yang meningkat. 4. Laba naik 354% karena pendapatannya naik sebanyak 108%. 5. Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik karena profit yang tumbuh secara signifikan. 6. Valuasi PBV saham ini sudah tidak bisa lagi dikatakan murah. Demikian analisa singkat saham PTBA berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 tahun 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan secara otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you.